Ya, datang sebagai salah satu tim debutan serta terlemah di babak round 3. Siapa sangka kalau hingga saat ini Indonesia masih mampu bersaing dan mengejutkan tim-tim besar seperti Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain. Bahkan Indonesia kini masih memiliki peluang besar untuk mencapai target awal, yakni finish di peringkat 3 atau 4. Dan untuk mencapai semua itu, PSSI terus berupaya melakukan perubahan demi perubahan. Mulai dari mendatangkan pemain-pemain keturunan baru hingga jajaran pelatih berlabel Eropa. Dan kini bisa kita lihat sendiri, DNA sepak bola Eropa benar-benar sangat kental dalam skuad timnas Garuda. Melihat transformasi gila-gilaan dari timnas Indonesia itulah membuat Cina dan dunia dibuat kagum. Transformasi gila-gilaan ditunjukkan oleh timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir. Dan kini mungkin gak ada yang nyangka kalau timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya, tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore atau bahkan lumunggo ketika tampil di level Asia. Akan tetapi untuk saat ini jelas situasi yang berubah, di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang gak bisa lagi disepelekan. Bahkan boleh dibilang, kini Indonesia telah benar-benar menjadi salah satu kekuatan besar di pentas sepak bola Asia. Dan kini jelang menghadapi 2 laga krusial, Pak Erick kembali memperkenalkan salah satu sosok scouting talent yang juga merupakan legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata. Simon sendiri punya darah keturunan Indonesia dalam dirinya, sehingga dia cukup excited ketika diajak kerjasama dengan PSSI. Lihatlah bagaimana dia berbicara banyak kepada awak media soal bagaimana dirinya ingin memajukan sepak bola Indonesia dengan filosofi Ajax Amsterdam. Dan dengan bergabungnya Simon Tahamata, jelas membuat DNA Eropa di skuad Garuda semakin kental. Ya, kini segalanya mulai berubah di era baru yang sedang kita saksikan bersama ini. Meskipun secara ranking FIFA, Indonesia jadi tim dengan posisi paling rendah dari seluruh peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi hasil membuktikan bahwa timnas bakal berjuang lebih jauh. Setidaknya round 4 jadi target prioritas sekarang. Oleh karena itu, TC di Bali kemarin sempat jadi gelaran paling signifikan di era Patrick Kluivert. Sorotan pun tak datang dari media lokal atau hanya dari media tetangga. Media-media internasional seperti dari Belanda ternyata juga memantau terus para pemain mereka. Terutama berbagai aksi yang gak biasa, seperti saat Messi Hilgers joget dan menyanyi di sela perayaan ulang tahun Erick Thohir yang bertepatan dengan TC. Apa yang dilakukan Hilgers ternyata mendapatkan perhatian dari salah satu media Belanda, Twente Insight, dalam artikel berjudul Messi Hilgers bernyanyi dan menari sepuasnya di acara ulang tahun yang diadakan di Indonesia. Selain itu, mereka juga kayaknya sudah gak sabar melihat transformasi baru dari skuad Indonesia jelang menghadapi Cina di GBK nanti. Apalagi dengan bergabungnya sejumlah nama-nama baru di era Patrick Kluivert. Tentu sulit menebak strategi apa yang akan diterapkan oleh mantan pemain FC Barcelona tersebut. Tak hanya itu saja, debut Emil Audero dengan menggantikan peran Martin Paes juga menjadi salah satu yang cukup dinantikan oleh fans Indonesia. Media Cina takjub dengan transformasi timnas Indonesia. Ya, harus diakui jika di round 3 kali ini banyak pihak menilai kalau Indonesia adalah tim terlemah di grup C, yang mana itu dilihat dari peringkat FIFA dan status Indonesia sebagai debutan. Salah satunya dari media Cina 163.com, di mana mereka menyebut bahwa laga melawan timnas Indonesia menjadi kunci bagi mereka untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Tidak muluk-muluk, Dragon Team mengincar posisi keempat agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, media Cina menyadari bahwa mengalahkan timnas Indonesia saat ini tidak akan mudah. Pasalnya, pemain keturunan membuat kuat tim merah putih. Jika timnas kita tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tulis laporan 163.com. Bahkan, media Cina mengatakan
bahwa jika timnas Indonesia tidak memiliki pemain keturunan, maka skuad Garuda justru mudah dikalahkan. Kini timnas kita akan menghadapi Indonesia yang punya banyak pemain naturalisasi. Kita harus menunjukkan semangat penuh, tulis laporan 163.com. Meski Indonesia berstatus sebagai tim terlemah di grup C jika dilihat dari ranking FIFA, namun bagi pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya dipandang sebelah mata. Hal itu jelas bukan tanpa alasan. Karena sebelum melawan Indonesia sebagai pelatih, Branko jelas mengamati dan mengulik informasi terlebih dahulu soal kekuatan calon lawan-lawannya. Dan saat mengulik kekuatan timnas Indonesia, Branko dibuat terkejut dengan kekuatan baru timnas Indonesia yang diisi hampir 80% pemain Eropa. Bahkan saat ini skuad Garuda sudah terbentuk dengan sangat padu, apalagi saat ini timnas sudah ketambahan pemain seperti Cavendish, Ole Romeni, Joe Pelupasi, Dean James, dan juga Emil Audero. Belum lagi jajaran pelatih dari Belanda yang jelas membuat skuad Garuda 90 derajat berbeda dari pertemuan leg pertama saat masih dipimpin oleh Sinteyong. Moriyasu puji perkembangan timnas Indonesia. Sementara itu, melihat perubahan timnas Indonesia saat ini, Moriyasu pun menjelaskan jika menurutnya Indonesia telah membangun kekuatan besar yang belum pernah ada di timnas Indonesia sebelumnya. Itu kenapa dia tidak mau overconfidence dengan menyebut meski para pemain Jepang adalah pemain kelas Eropa, tapi Indonesia juga memiliki hal yang serupa. Dengan adanya peningkatan level tim-tim Asia, timnas Indonesia juga jelas telah melakukan penguatan luar biasa. Saya rasa mereka telah mengembangkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia dan menjadi naturalisasi serta berjuang untuk timnas Indonesia adalah bagian dari penguatan tim. Sebagian besar pemain naturalisasi ini aktif di Eropa dan mereka adalah pemain yang sangat kuat yang kini bermain di hampir setiap posisi di timnas Indonesia, membuat mereka menjadi tim yang jauh lebih kuat. Ujar Moriyasu dalam interviunya dengan media di Jepang baru-baru ini, sumber bola.net. Selain Hajime Moriyasu, pendapat soal sulitnya laga Jepang kontra Indonesia juga disampaikan oleh pemain belakang mereka, Ko Itakura, bintang Borussia Mönchengladbach ini. Baru-baru ini juga menegaskan jika tidak ada laga yang mudah di Asia, termasuk jelang laga kontra timnas Indonesia. Saya sendiri yang mengalami babak kualifikasi terakhir, dan saya mengalami beberapa kekecewaan, baik secara individu maupun sebagai tim di Piala Asia 2024. Saya memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa tidak ada pertandingan yang mudah, dan saya mengetahui secara langsung betapa sulitnya Asia. Kami memiliki 2 pertandingan tandang berikutnya. Kami harus menghadapi pertandingan ini dengan pola pikir yang sama, ujar Ko Itakura dilansir dari Nikkei Sport, sumber bola.net. Sementara di sisi lain, kemajuan sepak bola Indonesia saat ini mungkin bagi sebagian orang masih nggak dianggap saat masih ada saja yang mengkritik proses transformasi timnas. Padahal, kemajuan sepak bola Indonesia itu sudah diakui oleh banyak negara lain. Tak terkecuali dari Malaysia yang selama ini sering remehin dan jadi rival besar kita. Nggak tanggung-tanggung, kali ini pemilik JDT buka suara jika menurutnya harusnya FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia itu dipimpin oleh orang seperti Erick Thohir. Jadi dalam pendapatnya saat membahas soal kemajuan sepak bola Malaysia, Tunku Ismail mengungkapkan jika Federasi Sepak Bola Malaysia tidak diisi orang-orang yang punya komitmen dan visi. Ia pun membandingkan dengan apa yang dilakukan Erick Thohir untuk mengubah sepak bola di Indonesia. Itulah masalahnya dengan sepak bola Malaysia. Orang-orang di industri sepak bola yang disfungsional, tidak ada visi, komitmen, pengetahuan, dan semangat. Misalnya Erick Thohir mempunyai uang, pengetahuan, kontak internasional, dan passion. Pasalnya, sepak bola Indonesia makin membaik dalam proyek infrastruktur sepak bola, kompetisi, dan timnasnya. Jelas Tunku Ismail Idris, sumber bola.com. Ya, dengan segala pujian di atas, sekali lagi membuktikan kalau transformasi Indonesia memang benar nyata adanya. DNA sepak bola Eropa semakin kental, dan timnas kini fokus untuk bisa tembus ke panggung dunia.